Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melakukan rutinitas kita sampai pada hari ini. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kebesaran Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 2 Fisika ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Hukum Termodinamika pada Mesin Otto dan Mesin Diesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Duyanto dari kelas TI 20 A2 NIM 31201047. Ingin menjelaskan tentang materi kali ini, yaitu dari materi kelompok 2 tentang hukum termodinamika pada mesin Otto dan mesin diesel. Pada mata kuliah kali ini saya mohon izin kepada Ibu dosen pengampu Nisa Nur Hidayanti untuk saya izin menerangkan tentang materi kelompok saya kali ini, yaitu tentang hukum termodinamika. 1. Selama gas mengalami suatu proses, maka ada beberapa peristiwa yang dapat terjadi, seperti energi dalam yang dimiliki gas berubah, muncul kerja yang dilakukan oleh gas atau yang dilakukan oleh lingkungan, ada pertukaran kalor antara gas dan lingkungan. Peristiwa di atas semuanya berpengaruh pada jumlah energi yang dimiliki gas. Hukum 1. Termodinamika merupakan hukum kekekalan energi yang diterapkan pada sistem termodinamika. Misalkan energi dalam awal gas U1 dan energi dalam akhir U2. Maka perubahan energi dalam adalah, misalkan pada gas dilakukan kerja oleh lingkungan sebesar W, misalkan juga terjadi aliran masuk kalor ke dalam gas sebesar Q. Berikut slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari Faisal Dwi dengan hukum termodinamika. Pertambahan energi dalam gas hanya terjadi karena adanya kerja yang dilakukan lingkungan pada gas dan adanya aliran masuk kalor ke dalam gas. Secara matematika, pernyataan di atas dapat diungkapkan oleh persamaan, yaitu dengan rumus segitiga U sama dengan W ditambah dengan Q. Persamaan ini merupakan ungkapan hukum satu termodinamika. Hukum satu termodinamika dapat diilustrasikan pada gambar di samping ini. Ketika menerapkan hukum satu termodinamika, kita harus memperhatikan tanda dengan saksama. Perjanjian untuk tanda delta U, W, dan Q sebagai berikut. Delta U positif jika energi dalam yang dimiliki gas bertambah. Delta U negatif jika energi dalam yang dimiliki gas berkurang. W positif jika lingkungan melakukan kerja pada gas atau sistem. W negatif jika gas atau sistem melakukan kerja pada lingkungan. Q positif jika kalor mengalir masuk dari lingkungan ke gas atau sistem. Q positif jika kalor mengalir keluar dari gas atau sistem ke lingkungan. Materi selanjutnya adalah mesin Otto dan mesin diesel. Mesin Carnot sebenarnya hanyalah mesin khayalan atau mesin teoretik.
sulit untuk mewujudkan mesin tersebut dalam wujud nyata. Mesin yang digunakan pada kendaraan saat ini kebanyakan adalah mesin Otto dan mesin diesel. Mesin Otto tersendiri adalah mesin yang menggunakan bahan bakar bensin dan sejenisnya yang disebut juga gasolin. Prinsip kerja mesin Otto ada 4, yaitu yang pertama intake stroke, yang kedua compression stroke, yang ketiga power stroke, yang keempat exhaust stroke. Dan pengertian mesin diesel adalah mesin yang menggunakan bahan bakar solar. Dijelaskan sebelumnya, mesin Carnot hanyalah mesin hayalan, sedangkan yang banyak digunakan pada saat ini adalah mesin Otto dan mesin diesel. Mengapa mesin diesel dapat direalisasikan? Karena gerakan piston dapat dibuat lebih mudah. Gerakan piston menentukan proses termodinamika yang terjadi. Misalnya, piston dalam sesaat menyatakan proses yang berlangsung secara isotorik. Piston bergerak sangat cepat sehingga dapat hampir tidak sempat kalor keluar atau masuk menyatakan proses yang berlangsung secara adiabatik. Dan seterusnya, gerakan piston yang merepresentasikan dua proses adiabatik dan dua proses isotermal direalisasikan sehingga mesin Carnot sulit untuk dibuat. Jadi, pada bagian ini piston bergerak sangat cepat. Dan proses isotorik artinya piston berhenti sesaat. Efisiensi mesin Otto memenuhi persamaan dengan R sama dengan V2 per V1 adalah rasio volume ruang silinder saat piston dalam posisi terjauh dan terdekat dari dinding silinder. Gamma sama dengan CP per CV adalah koefisien adiabatik. Gambar 12.27. Siklus Otto yang dibentuk oleh dua proses adiabatik AB dan CD dan dua proses isotorik BC dan DA. Insert adalah ilustrasi volume terkecil dan volume terbesar dalam ruang silinder yang memberikan data compression rasio R sama dengan V2 per V1. Mesin diesel adalah mesin yang menggunakan bahan bakar solar. Mesin ini bekerja berdasarkan siklus diesel seperti diilustrasikan pada gambar 12.28. Siklus diesel terdiri dari dua proses adiabatik, satu proses isobarik, dan satu proses isokorik. Siklus diesel lebih efisien dari siklus Otto, sehingga kendaraan-kendaraan besar seperti bus, truk, kereta api, bahkan kapal laut menggunakan siklus diesel. Pada siklus diesel terdapat 3 volume utama yang menentukan efisiensi mesin, yaitu V1, V2, dan V3. Efisiensi mesin diesel memenuhi persamaan N sama dengan 1 min 1 per R pangkat Y min 1 dalam kurung A pangkat Y min 1 per Y dalam kurung A min 1, dengan R sama dengan V per V1 adalah rasio volume ruang silinder saat piston dalam posisi terjatuh dan terdekat dari dinding silinder. A atau alpha sama dengan V3 per V2 yang dikenal dengan cut-off ratio, dan Y sama dengan CP per CV adalah koefisien adiabatik. Pada gambar 12.28 yang di atas, siklus diesel yang dibentuk oleh dua buah proses adiabatik AB dan CD, satu buah proses adiabatik BC, dan satu buah proses isokorik DA. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.